Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para penonton yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan membahas bersama guru kita yaitu Ustaz Amir Khatib. Adapun yang kita bahas sekarang pagi hari ini ialah masalah sedekah. Apa sedekah itu? Mari kita langsung saja bertanya pada guru kita Ustaz Amir Khatib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dipertanyakan Ustaz masalah sedekah. Jadi apa sedekah itu Ustaz? Nah, coba dijelaskan Ustaz itu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. La haula wa la quwata illa billah. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini adalah masalah Sedekah ya. sedekah ya. Sedekah. Jadi sedekah yang bahasa Indonesianya sedekah. Kalau bahasa Padangnya sedekah. Ya, sedekah itu diambil dari kata-kata sadaqallahul azim. Oh, itu. Jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi sedekah, sedekah itu artinya adalah satu bukti bahwa kita membenarkan bahwa apa yang kita terima dalam hidup ini adalah dari Allah. Jadi kalau orang nggak pernah mengeluarkan sedekah, berarti dia tidak mengakui bahwa rezeki yang diterimanya, Ya. baik berupa pangkat, berupa harta kekayaan atau yang lainnya, Ya. dia secara tidak langsung tidak mengakui itu dari Allah. Soalnya kata-kata membutuhkan fakta atau bukti. Jadi kalau kita memang mengakui bahwa apa yang kita terima itu dari Allah, salah satu buktinya adalah bersedekah ya. Jadi sedekah itu definisinya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain. Oh, gitu, Ya, Ustaz. terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, coba kita lihat Al-Qur'annya supaya lebih mantap. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ini ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa firqa. Nah, jadi yang dikatakan sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada kerabat. Jadi yang afdal kita sedekah pertama itu adalah keluarga kita. Oh, berarti keluarga kita dulu yang Soalnya utama, itu ya? adalah sedekah wajib. Oh, iya, iya. Ya, memberi belanja istri untuk kebutuhan sehari-hari itu termasuk sedekah. Tapi itu sedekah wajib. Pahalanya lebih besar daripada kita bersedekah kepada orang lain. Oh, iya, iya. Ya. Makanya setiap kita memberikan uang kepada istri kita untuk kebutuhan rumah tangga kita, kita niatkan sedekah. Oh, iya. Jadi itu merupakan satu amalan yang luar biasa. Jangan hanya diberi-beri aja. Kadang beli belanja lemparin aja. Jangan. Itu pahalanya lebih gede. Nah, Ustaz. kita niatkan sedekah. Ya. Menyekolahkan anak, Iya, ya kan, membantu kerabat. Iya. Ya, itu termasuk sedekah. Sedekah. Dan juga setelah itu di sini dijelaskan setelah kerabat dekat, Ya. ya,
zil kurba, ya. Terus kerabat yang dekat, dan wal yatama, anak yatim. Nah ini jangan lupa ya, kata Rasulullah, sebaik-baik rumah adalah yang di dalam rumah itu ada anak yatim yang diperhatikan, yang dicukupi kebutuhannya. Itu rumah yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita misalnya di Jakarta atau di Bekasi ini sudah tidak ngontrak, sudah punya rumah sendiri, nah usahakanlah di rumah kita itu ada anak yatim. Mungkin anaknya saudara kita yang udah meninggal, atau keponakan kita yang bapaknya udah meninggal. Nah itu kita bawa ke rumah, lalu kita perlakukan dengan baik, kita cukupi makannya, pakaiannya, kita sekolahkan. Itulah rumah yang paling baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperhatikan, dan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang ditelantarkan. Nah, jadi anak yatim. Setelah anak yatim, ya, kemudian wal masakin, orang miskin, orang miskin itu ya. Nah, jangan lupa ya, fuqara wal masakin itu adalah alat bagi orang-orang kaya untuk masuk surga. Rasanya sangat sulit orang kaya itu masuk surga tanpa lewat wasilah bersedekah kepada fuqara dan masakin. Jadi masakin itu orang-orang miskin itu. Orang-orang miskin. Itu adalah jembatan bagi orang kaya untuk masuk surga. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sahihu qaribu minallah, wa qaribu minan nas, wa qaribu minal jannah, ba'idun anin nar. Orang-orang yang dermawan, yang suka bantu orang miskin, ya bantu orang miskin, nggak usah nunggu sampai kaya dulu. Kalau nunggu kaya dulu, kapan kita mau membantu ya? Nah, jadi harus, kalau kita ada kelebihan rezeki di kantong, ada duit misalnya 100.000, nah belajarlah sedekah 10.000, karena itu yang untuk kita. Jadi harta itu ada yang akan busuk, ya, ada yang akan lapuk, ada yang akan terlungguk, terkumpul, ya, dan ada yang akan untuk esok. Mana harta yang akan busuk? Ya, duit yang kita belikan makanan masuk perut. Dalam perut diproses, keluarnya jadi apa? Jadi itu ya. Nah, kemudian harta yang akan lapuk mana? Pakaian. Kita suka fashion, tiap sebentar beli baju, sedekah enggak? Beli baju terus, ya kan? Ada model baru kepengen, sedekah enggak? Ini akan lapuk, ya kan? Baju itu akan lapuk. Akan lapuk. Kemudian harta yang kita kumpulkan itu juga tidak untuk kita. Kita dapat duit ditabung, sedekah enggak? Ada orang miskin kiri kanan enggak diperhatikan. Padahal kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dalam hadis lain Rasulullah katakan, tidaklah beriman seseorang yang tidur dalam keadaan perut kenyang sementara tetangganya tidur berbaring dalam keadaan lapar. Artinya orang-orang yang tidak punya kepedulian sosial, orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, ini imannya kurang sempurna. Nah, kira-kira begitu. Oh gitu Ustaz ya. Nanti macam-macamnya Ustaz, berapa macam Ustaz? Sedekah Ustaz. Ya. Macam-macam sedekah. Nah, pertama ada sedekah wajib. Oh ya. Ya. Kemudian ada sedekah sunat. Ya kan? Ada juga sedekah itu yang mubah. Mubah. Ada juga yang makruh. Ada juga yang haram. Oh iya. Nah, mana sedekah wajib? Yaitu menafkahi orang, tanggungan kita, anak istri kita, itu wajib. Oh, itu sedekah wajib. Nah, kalau kata pepatah, tidak ada kayu janjang di keping. Tidak ada kayu janjang di keping. Artinya tidak ada kita pinjamin untuk kebutuhan keluarga. Kalau kita sendiri loh pertama Ustaz ya. Nah, pertama. Kemudian
setelah keluarga orang tua kita. Wajib, ya. Apalagi sebagai anak laki-laki, itu wajib memberi jatah untuk ayah ibunya. Lebih-lebih ayah ibunya dalam kehidupan yang nggak mampu. Jangan kita setelah berkeluarga, punya anak, punya istri, nggak pernah beri duit sama ayah ibu. Ini termasuk anak kurang ajar. Anak nggak tahu diuntung. Anak yang tidak balas jasa kepada orang tua. Jadi harta pencaharian seorang laki-laki, ya, itu tidak semua hak keluarganya. Artinya tidak semua hak istri dan anak-anaknya. Tapi sebagian ada hak ibu dan bapaknya, di samping ada juga hak-hak fakir miskin. Jadi sekali sebulan, nah, belajarlah dermawan sama ayah dan ibu kalau masih ada. Ya. Kalau yang udah nggak ada, mana Ustaz? Disedekahkan. Disedekahkan melalui ke masjidnya gitu. Pahalanya ya kita niatkan untuk ayah ibu kita. Nah, kita misalnya memberi jatah ayah ibu kita sebulan, misalnya kira-kira sebulan kebutuhannya berapa? Kira-kira kebutuhan orang sehari sebulan itu berapa kira-kira? Kebutuhan sebulan? Ya, kira-kira berapa? Lumayan gede. Ambil yang minimnya. Atau 500.000 lah sebulan. Nah, 500.000 misalnya ya. Nah, bapak kita 500.000, berarti 1 juta. Lebih-lebih kita yang punya kemampuan nih, kalau nggak mampu ya separuhnya, nggak mampu separuhnya sepertiganya. Lihat-lihat juga kondisi kita, ya kan. Nah, taruhlah sehari sebulan bapak kita jatah 100.000. Contoh, ibu kita 100.000, berarti 200.000. Maka kita niatkan tiap bulan kita kumpulkan duit nih ya. Nah, jatah ibu kita nih 200.000, ini sedekah. Kita niat dalam hati pahalanya untuk ayah ibu kita. Ini anak yang tahu balas budi. Insya Allah anak yang model begini hidupnya akan barakah. Tapi kalau anaknya mikirin dirinya sendiri, keluarga, anak istrinya, sementara orang tuanya ditelantarkan, nah ini anak yang tidak tahu balas budi. Anak yang model begini hidupnya tidak akan barokah. Jadi pertama wajib. Kemudian sunat. Sedekah sunnah itu apa? Ya kita berikan kepada orang lain. Kalau kita punya uang, ya kemampuan, kita sedekah sama orang lain yang ada di sekitar rumah kita. Maka tradisi di dalam Ahlus Sunnah Jamaah itu minimal lah setahun sekali atau setahun 2 kali mengadakan selamatan di rumahnya, diundang tetangganya makan, doa bersama, kita minta doanya, kita beri makan, kita bawain besek pulang kalau di Jawa begitu ya. Jadi jangan jadi orang medit ya. Kemudian ada sedekah itu makruh. Makruh apa? Nah, sedekah makruh itu ya sedekah barang makruh. Seperti sedekah rokok. Betul. Datang menemui ustadz karena ustadznya perokok. Ini ustadz sedekah, nggak boleh. Itu hadiah. Jangan sedekah kok rokok. Rokok itu kan makruh. Nah, itu hukumnya makruh, sedekah rokok itu makruh nih. Jadi kalau membeliin ustadz rokok misalnya ya, banyak duit, jangan lupa tuh ustadznya. Banyak duit, kalau ustadznya dibeliin rokok, niatnya hadiah untuk menyenangkan hati ustadznya atau gurunya atau tuankunya. Jangan niat nih tuanku, sedekah rokok sebungkus. Hukumnya makruh karena rokok itu hukumnya makruh. Ya. Kemudian ada juga sedekah itu mubah, boleh-boleh saja. Mubah itu boleh mubah itu nggak niat sedekah, kita beri aja sama orang lain. Gitu. Ya, mungkin ada kita punya teman nggak sholat. Orang nggak sholat nggak boleh diberi sedekah. Karena kalau orang nggak sholat kita beri sedekah, maka sedekah kita akan dibikin maksiat. Maksiat paling besar itu adalah maksiat yang paling besar yang mengalahkan dosa zina, membunuh orang, maling, itu adalah meninggalkan sholat. Makanya orang yang nggak sholat nggak boleh diberi sedekah. Tapi apa? Kita beri pemberian biasa. Kita pemberian biasa. Itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Bukan dikatakan sedekah gitu ya? Enggak, jangan. Ya, apalagi zakat. Ya kan? Nah, zakat sama orang yang nggak sholat nggak sah. Berarti nggak dapat sasaran gitu Ustaz? Nggak dapat sasaran. Nah, jadi kalau kita mau beri ya kita beri biasa aja. Jangan untuk mengembirakan hatinya, mudah-mudahan setelah kita beri dia ada perhatian kepada agamanya. Jadi sedekah itu kan ibadah itu harus tepat sasaran. Kemudian ada sedekah itu yang haram.
Ada pula sedekah yang haram itu Ustaz ya? Ada sedekah yang haram. Maksudnya yang sedekah yang haram itu yang mana Nah, Ustaz? sedekah yang haram ya sedekah barang haram. Kitanya ada orang tukang mabuk, kita beliin bir sebotol, itu haram hukum. Oh iya iya iya. Nggak boleh itu. Ya, atau dia mau, kita tahu dia nih senang mabuk, duit kita yang akan kita berikan pasti dibeliin sama dia minuman keras. Lalu kita beri duit dia. Berarti kita ikut nanggung dosa mabuknya. Karena kita ikut berpartisipasi dalam dunia permabukan. Oh, kita ikut membantu dia dalam mabuk itu ya. Itu macam-macam hukum-hukum sedekah. Oh iya iya iya. Setelah ini Ustaz, masalah ini siapa orang-orang yang wajib menerima sedekah Ustaz? Ya tadi sudah kita jelaskan. Ya pertama. Yang wajibnya itu lah. Ya wajib. Ya. Yang wajib ya fuqara wal masakin. Itu yang wajib pertama ya. Iya. Nah, di samping keluarga kita tadi. Iya, itu ya, tadi. itu fuqara masakin yang ada di sekitar rumah kita. Oh, yang ada sekitar keliling rumah kita Iya, itu ya. jiran kita. Oh iya iya iya. Ya, berapa jiran kita itu? Ya 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, ke belakang. Itu wajib kita beri kalau kita punya. Ya. Jangan kalau giliran sedekah, giliran zakat ke kampung. Nggak boleh Ustaz ya. Bukan nggak boleh, nggak afdal. Yang harusnya yang paling terdekat gitu Ustaz. Nah, jadi kalau sebagian ke kampung nggak apa-apa karena dekat di situ tuh ada dekat dari segi pertalian darah, ada dekat dari segi persahabatan. Kita punya sahabat ada di pasar rumput misalnya, sahabat plek kita. Nah, tapi yang diutamakan adalah jiran kita. Oh, jiran itu sekeliling kita gitu. Rumah-rumah yang ada di sekitar kita. Untuk apa itu sedekah itu? Untuk kalau dia marah sama kita maka marahnya kan hilang. Oh iya iya. Ya kan, kalau dia musuhi kita setelah kita beri sedekah, dia akan lunak hatinya. Jadi sedekah itu bisa melunakkan hati orang yang bersedekah, dan bisa juga melunakkan hati orang yang menerima sedekah. Jadi utamakan fuqara wal masakin. Oh itu Ustaz ya. Jadi fadilah sedekah itu apa Ustaz? Fadilahnya. Nah, kalau fadilah sedekah ini banyak sekali. Oh banyak itu ya. Ya, di antaranya sedekah itu bisa menolak bala. Menolak bala itu ya. As-sadaqatu daf'ul bala wal jalbur rizki. Sedekah itu bisa menolak bala dan bisa memperlancar rezeki. Nah, jadi kalau sekarang ini misalnya dagang pelarisnya kurang, ya itu keluarkan sedekah, insya Allah nanti pelarisnya akan stabil. Jangan tambah nggak pelaris, tambah pelit. Ya, diusahakan. Jadi belajar jadi orang dermawan. Karena apa? Karena tipis harapan bagi orang yang bakhil, medit, ya, untuk mendapatkan surganya Allah. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam sabda beliau, ya kan, al-bukhlu, ya, ba'idun anillah, ba'idun anin nas, ba'idun anil jannah, qaribun minan nar. Orang bakhil, medit, pahit, pailit, sampili, karyang acaranya. Sampili plus karyang, karyang loh ya. Ini jauh dari Allah. Berarti tempatnya udah langsung jauh dari Allah. Artinya apa? Kalau ibadah dia nggak bisa khusyuk. Oh gitu. Nggak bisa. Jadi dia nggak mau sedekah gitu. Jauh dari Allah. Jadi orang pelit itu jauh dari Allah. Bahkan Allah, ya, orang alim yang pelit, atau orang siak. Maaf ya. Orang siak nan cadia cekia pailit, bakhil, ya. Dan orang biasa yang dermawan, Allah lebih cinta kepada orang yang biasa. Jadi orang alim yang pelit itu, ya, dengan orang biasa yang dermawan, Allah lebih suka, lebih cinta kepada orang yang dermawan ini daripada orang alim pahit. Ya kan? Nah, jadi pertama, orang yang nggak mau sedekah itu, orang yang pelit itu jauh dari Allah. Ba'idun anin nas, jauh dari manusia. Gak ada orang yang suka sama orang pelit. Gak ada temannya tuh ya Ustaz ya. Gak ada yang suka sama orang pelit.
Ya. Simplik Tapi kalau ada ya. orang yang royal, Ya. yang suka berbagi, suka sedekah, itu disukai orang. Kalau ada dia di situ pasti rame. Iya. Ya. Tapi kalau nggak ada orang dermawannya, orang pahit, ya orang nggak suka, orang menjauh. Iya. Jangankan lihat bentuknya, lihat sandalnya aja orang marah. Ini si Paili datang. Ya. Ya, simplik karya Jauh gitu dari ya. manusia, Iya, iya, manusia nggak iya. suka. Kemudian baidun anil jannah, jauh dari surga. Oh iya. Jadi iya. surga itu nggak mau dimasuki oleh orang-orang pahit, orang medit. Oh iya iya. Orang simplik karyang. Simplik karyang. Oh. Ya, nggak mau, surga nggak mau. Dan qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Jadi orang pahit itu, orang pelit ya, walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, ya kan, terus dia juga pergi haji, ya kan, tapi dia pelit sama tetangganya, sama kadang sama keluarganya juga pelit. Hitung-hitungan, mau saudara hitung-hitungan, saudara seayah seibu, ya kan. Jangankan minta duit, minjam aja nggak dapat. Oh iya. Alasannya sulit bayar. Nah ini orang termasuk orang pahit. Orang model begini jauh dari Allah, jauh dari manusia. Saudaranya pasti nggak suka lagi sama orang seperti itu. Ibaratnya mati dia udah malas ke sana sebenarnya. Iya. Kenapa? Pahit. Bakhil. Qaribum minan nar, dekat kepada neraka. Bahkan kata Rasulullah, tiap pagi ada 2 malaikat turun ke bumi ini. Tiap pagi ada 2 malaikat turun ke bumi. Yang satu mendoakan orang dermawan. Apa isi doanya? Ya Allah, lancarkan urusannya orang dermawan ini. Selamatkan dia dari bala, jauhkan dia dari mara bahaya, jauhkan dia dari penyakit, lindungi keluarganya. Itu doa bagi orang yang dermawan. Dan lagi malaikat turun satu lagi, doain orang yang bakhil, yang sempilik karyang tadi tuh. Nah, doanya, ya Allah, hancurkan dia, bangkrutkan usahanya, porak-porandakan keluarganya. Itu doanya malaikat untuk orang yang medit baik. Berarti ada 2 malaikat, Ustaz? Ada 2 malaikat. Yang 2 malaikat itu yang mana tuh? Nah, ya 2 malaikat yang diutus oleh Allah, yang turun ke bumi ini mendoakan 2 kelompok manusia tadi. Oh, iya, ada kelompok dermawan, ya, ada kelompok orang bakhil. Yang kelompok dermawan didoakan tambah rezekinya, sehat badannya, akur keluarganya, maju bisnisnya. Ini orang yang dermawan. Tapi orang yang pahit, yang pelit, yang bakhil, ya, didoakan juga sama malaikat, hancurkan usahanya ya Allah, bangkrutkan dia. Ya. Beri dia musibah. Makanya orang jangan bakhil, belajar jadi orang dermawan. Jangan terlalu rapat menyimpan duit tuh. Jadi diambil sama Allah sekejap mata habis semua. Apa yang kita banggakan dalam hidup? Mobil bagus, tabrakan, hancur. Rumah bagus, kebakar, habis. Hancur semua ya. Nah, apa yang kita banggakan? Nggak ada. Dagangan banyak, kebakar, habis. Mau apa? Itu efek daripada bakhil. Ada lagi yang silakan. Jadi ya, pertanyaan satu lagi nih, Ustaz. Apa ancaman orang yang tidak bersedekah, Ustaz? Itu tadi ancamannya didoakan sama malaikat. Ya Ya Allah, hancurkan dia, bangkrutkan usahanya, kocar kacikan keluarganya. Ya kan? Itu ancaman saya, Ustaz. Ya, doa malaikat untuk orang yang bakhil tadi itu. Iya. Makanya mari kita belajar jadi orang yang dermawan, ya, yang kaya dengan hartanya. Kalau kita kaya dengan harta kita dermawan, ya kan? Begitu saudara, perhatikan itu, apalagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya kan? Kalau nemui ustadz misalnya, ustadz kan biasanya berjuang di jalan Allah. Nah, rokoknya jangan lupa, gula kopinya jangan lupa. Itu belajar dermawan kecil-kecilan. Ya kan? Nah, kemudian yang kaya dengan hartanya, ya, yang alim dengan ilmunya. Kalau kita punya ilmu, ajarkan kepada orang lain. Jangan tarik bayaran. Ngajar anak TPA dimintai bayaran. Itu hitung-hitungan sama Allah.
nggak boleh. Orang ikhlas saja Ustaz. Ya ikhlas itu urusan kita dengan Allah. Iya. Kan Allah yang nanti beri rezeki kita. Iya. Ya itu nggak cocok dengan apa namanya dengan konsep Islam. Jadi kalau anak TPA nggak boleh ditaruh sehari sebulan 15.000 100.000 itu enggak, kesadaran orang tuanya aja. Bahkan itu lebih besar. Istilahnya anaknya disuruh ngaji ke TPA nih. Jadi dia orang tuanya itu dia mengasih seikhlasnya gitu kan. Nah, itu bukan gaji nih kan, bukan beda lagi. Iya, kalau mengasih seikhlasnya mah nggak masalah, diberi 1 juta 2 juta juga bagus. Ya nggak boleh itu ditarget sebulan 25.000, sebulan 50. Ini kan yang dipelajari Quran. Ya kan? Au ilmin yantafa'u bih. Jadi kalau kita udah suruh anak-anak bayar udah nggak termasuk au ilmin yantafa'u bih. Kenapa? Udah ada imbal jasanya. Tapi kalau orang tuanya misalnya sadar, wah saya nitipin sepeda motor aja sebentar di pasar bayar 4.000 loh. Nitipin sepeda motor 1 jam aja di pasar baru bayar 4.000. Masa nitipin anak sebulan ngaji nus-pinus nggak ada apa-apanya, kan mikir ya. Yang nggak boleh itu gurunya tuh menentukan sebulan sekian itu nggak boleh. Oh gitu ya. Harusnya orang tua sadar sendirilah. Nggak boleh ditarget yang itu Ustaz ya. Nggak boleh. Orang tuanya harus sadar sendiri. Berarti ilmu itu hitung-hitungan jadinya kita beri kan? Nggak boleh hitung-hitungan. Oh iya, kita nggak boleh hitung-hitung Ustaz ya. Baiklah. Pada pagi hari ini ya acara kami cukupkan sampai di sini dulu. Apa yang diterangkan Ustaz tadi menjadi amal ibadah juga bagi kita. Dan kami cukupkan sedemikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.